Oke, kembali lagi di konten bereaksi. Hari ini sudah lama sekali ya. Iya betul. Kita tidak mereview film. Akhirnya kita mereview film kembali, tapi bukan film bioskop. Iya, kali ini kita akan mereview film yang tayang di OTT ya, yaitu Netflix. Dan film tersebut berjudul Kabut Berduri. Ya. Jadi ini adalah film asal Indonesia ya, Ya. yang disutradarai oleh Edwin. Jadi Edwin ini sebelumnya udah pernah bikin film-film bagus ya, contohnya Posesif sama Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu. Nah, Dari Palari Film juga. Iya, jadi kali ini dia bikin film di genrenya crime thriller misteri ya. Crime thriller. Iya, crime thriller misteri ya. Terus Ada siapa aja yang main? ada Putri Marino sebagai Ibda Sanja, Ada Yoga Pratama sebagai Thomas. ada Lukman Sardi sebagai Ibda Panca, Ada Yudi Ahmad Tajudin sebagai Bujang. ada Yusuf Mahardika sebagai Silas. Ada Kiki Narendra sebagai Agam. Terus ada Siti Fauzia sebagai Umi. Ada Sita Nursanti juga sebagai dokter. Ada penampilan spesial dari Miss Kala Saputra. Ya, saya komandan batalion TNI. Jadi halo dek. Ya, jadi si Kabut Berduri ini bercerita tentang si Ibda Sanja ya, si dari Putri Marino. Jadi dia adalah seorang Detektif ya. anggota polisi yang tugasnya menyelidiki pembunuhan berantai yang ada di perbatasan Malaysia sama Indonesia di Kalimantan. Pulau Borneo ya, lebih tepatnya. Jadi si Ibda Sanja ini ditugaskan dari Jakarta ya. Ya, Bertugas ke Kalimantan perbatasan. untuk karena tuh ditemukannya Pembunuhan. pembunuhan mayat yang kepisah badannya sama palanya gitu loh. Palanya orang lain, badannya orang lain. Akhirnya ditugaskanlah dia untuk menyelidiki kasus ini gitu loh. Ternyata dia akan menguak suatu hal yang lebih besar. Ya. Dalam penyelidikan kasusnya ini tuh dalam film ini atau menguak isu-isu yang ada di masyarakat kita gitu ya. Gitu. Jadi awalnya tuh si siapa namanya? Sanja itu dia dikirimlah dari Jakarta itu, terus dia bertemu si Ibda Panca ya sebagai yang bertugas di situ ya. Nah dia tuh ditemani oleh rekannya untuk menyelidiki ini itu si Thomas gitu. Nah terus awalnya itu yang ditemuin adalah apa namanya? Itu Badan tadi ya. badan tadi sama pala. Jadi si badan ini badannya diidentifikasi korbannya tuh siapa namanya? Adalah pemuda Dayak yang seorang aktivis. Juwing. Nah, palanya ini Si aparat tentara TNI. Iya, jadi awalnya kan nggak diketahui ya ini tuh mayat dari mana gitu ya, apa dari Malaysia atau dari Indonesia. Ternyata pas diselidikin ini dari Indonesia. Makanya wilayah juga di Indonesia. Makanya diambil lah kasusnya, bukan diambil, memang tugas kewajibannya lah untuk diselidiki kan. Nah dari situlah mulailah untuk baru dari situ apa namanya? Ternyata banyak persenggolan dengan Iya, jadi sebelum sesuatu yang ada di daerah perbatasan ini. Jadi tuh si aktivis ini sebelumnya memang sering keluar masalah Human trafficking gitu. Jadi masyarakat Dayak ini sudah sering laporan gitu kan ke polisi kalau ada orang-orang hilang. Iya, ada orang hilang nih banyak. Iya, cuman nggak diproses gubris seperti biasa gitu kan. Ya ada sedikit penyindir lah ya. Akhirnya gara-gara kasus ini barulah kan tuh ya kan, karena ternyata juga si Juwing ini adalah kakaknya siapa Silas? Juwing ini anggota suatu aktivis gitu kan, keragerakan gitu ya, organisasi masyarakat lah di situ. Dia juga kerabatnya Silas, kan, kerabatnya Silas tadi yang menjadi Yusuf Mahardika, yang dia juga yang mengatakan bahwa sebelumnya laporan orang hilang itu udah diberikan gitu ya ke polisi. Cuman nggak digubris. Sampai akhirnya mayat badannya Juwing inilah yang ditemukan gitu, barulah polisi mulai memproses. Iya.
awalnya hilang terus ketemu-temu badannya doang, Tapi pala tentara gitu. tapi nggak berhenti di sini gitu ya kan, penyelidikan berlanjut, si Ibda Sanja juga berlanjut ya menyelidiki Thomas, ketemulah dia dengan Pak Bujang ya. Iya, Pak Bujang. Pak Bujang Bisa dibilang ya orang situ juga lah. Akam sih. Akam sih. Dia yang membawa-bawa. Ya ada tragedi di tahun 70-an. Nah itu tuh menyisakan korbannya lah, itu salah satu korbannya katanya si Ambung inilah yang berkeliaran dan melindungi hutan di Kalimantan. Kalimantan situ. Nah si Pak Bujang Ya yang mirip menyangkut itu legenda Kuyang. Iya. Iya kayak gitu. Seti Kuyang gitu. Nah jadi kayak dalam perjalanan film ini tuh selain menguak misteri-misteri pembunuhan tadi juga Pak Bujang ini menyinggung lah tentang apa sih namanya, cerita legenda. Tentu si Sanja tidak percaya begitu saja ya, karena apa hubungannya gitu sama legenda sih. Benar. Oke, jadi selang beberapa waktu si Sanja ini pergilah ke Malaysia buat mungkin mencari informasi yang dibutuhin ya. Lalu dia ketemu sama seorang anak gitu. Anak kecil nih, kerjanya apa, tinggal di mana gitu kan. Pokoknya dia bilang dia mau kerja aja ya ke Malaysia gitu ya. Mau kerja, padahal umur 18 tahun ya kan. Dibawa oleh seorang ibu-ibu gitu Ibu-ibu yang ditilik. Iya benar. Dan ternyata si ibu-ibu ini tuh adalah salah satu pelaku human trafficking. Akhirnya dia naik mobil sampai di perbatasan sungai. Dia mau nyebrang nggak bisa karena sungai deras. Akhirnya ada Ambung. nggak tahu. Pokoknya diduga dia jadi salah satu korban. Akhirnya palanya ya dengan yang sama gitulah ya. Ini menjadi kasus pembunuhan berantai gitu ya. Karena dengan polanya sama gitu kan. Palanya nggak ada, palanya dipotong gitu. Nah dari situlah korban-korban selanjutnya ditemukan gitu ya. Yang kita nggak sama sekali sampai tengah film kita nggak tahu ya maksud dan tujuan dan pola pembunuhan ini tuh apa dan kenapa, karena mereka saling nggak yang ditemuin badan tanpa kepala atau temuin pala. Kadang tentara yang jadi korban, kadang masyarakat Dayak yang jadi korban gitu. Sampai akhirnya pas penemuan pembunuhan perempuan tadi tuh kan ada data-data handphonenya dan segala macam. Akhirnya kebuka lah ya. Ada semuanya tuh ada hubungannya kaitannya gitu ya? Dengan yang sudah meninggal tadi nih, si tentara yang pala doang sama si Pak Agam. Iya namanya Pak Agam. Iki Narendra. Iyalah pengusaha di situlah ya intinya, pengusaha. Dan dia tuh punya 2 keluarga negaraan. Dia tuh punya Indonesia dan juga punya kartu Malaysia. Makanya pas si Sanja nemuin Pak Agam di Malaysia mau ditangkap, nah dia berlindung di polis. Dia udah ganti keluarga negaraan. Iya. Nah ternyata si Pak Agam ini ada hubungan dengan, dia bekerja sama dengan itu dia. Pokoknya intinya awalnya 3/4 film bingung nih ya, agak mau dibawa kemana gitu ya, karena memang film ini apakah murni Ambung? Iya benar. Jadi setan siluman itulah yang memang membantai manusia karena karena ada kasus mungkin orang sering dijual keluar, mungkin setannya nggak suka ya bagaimana. Ini juga bahas tentang eksploitasi hutan dan segala macamnya, kayu, pembabatan kayu itu yang dilakukan Agam ya. Sampai akhirnya si Panca nih, Ibda Panca gerah nih sama kelakuannya Sanja yang keluar batas ya menurut dia ya. Terus ya udah suka-sukanya dia mau ini, dan ternyata dianggap mengganggu kepentingannya si Panca. Akhirnya ya udahlah, kamu tidak usah lanjut lagi, kita sampai di sini, balik ke Jakarta, temuin bapak kamu. Perjalanannya tuh pelan gitu ya, pelan-pelan filmnya tuh pelan, ketemu korban lagi, pelan ketemu korban lagi. Tapi tetap dengan nuansa misteri dan misteri itu dijaga sampai akhir, sampai ending. Bahkan sampai film selesai pun kita tidak tahu sebenarnya ini siapa. Karena terduga yang membunuh ternyata juga dibunuh. Iya benar-benar. Siapakah terduga yang membunuh dan ternyata terbunuh? Dan kaitannya sama Pak Panca tadi itu dan segala macam itu rumit ya, bagiannya rumit gitu. Dan itu akan di-reveal di akhir. Jadi intinya satu film ini tuh menyinggung isu-isu sosial yang nggak cuma satu. Isu sosial, isu polisi. Iya, politik.
kepentingan lah segala warga macam. adat. Iya, dia juga tetap memasukkan legenda yang dikemas, maksudnya semuanya tuh dikemasnya ya rapi aja gitu dalam satu film. Walaupun dia mau ngangkat tema ini gitu, dia masih bisa nge-combine itu dengan baik dan rapi gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya masih jadi tanda tanya besar gitu kan. Tapi sejauh ini ya untuk film, kan kita jarang ya nemuin film kayak gini di Indonesia ya, untuk genre yang seperti ini. Jadi ditontonnya ya enak aja sih. Mungkin yang bagus ini ya setnya ya. Oh iya, itu benar-benar. Mungkin emang di syuting langsung di sana, mungkin perbatasan, jadi kayak dapat banget. Ya vibe-nya mirip seperti Dendam lah. Iya, walaupun di tahun sekarang iya, gitu. Kalau seperti ini kan setnya dulu 70-an. 70-an. Tapi asri penduduk-penduduk gitu. Ini sama juga di sini juga kayak gitu vibe-nya. Sama sih, unsur misteri tanya-tanyanya juga. Masih sampai di titik yang sama gitu kan. Kenapa dan bagaimana gitu. Terus penampilan Putri Marino mantap, keren banget. Dan di kelas sebut di kelas yang sedikit di kelas itu benar-benar mendalami Halode yang bikin sebel ya. Terus juga siapa, Yoga Pratama juga. Oke lah. Pokoknya semua pemain, bahkan dari unsur pendukungnya kayak anak-anak yang jadi human traffickingnya pun bisa actingnya pokoknya mereka bisa membawakan dengan baik cerita karakter mereka dengan baik gitu. Terus juga ceritanya walaupun lambat tapi misterinya dijaga, jadi nggak bikin kita bosan gitu nonton. Nggak kentang juga. Iya. Nggak ngerasa kentang karena ini film misteri. Iya. Gitu. Pokoknya recommended di Netflix, sudah tayang kemarin 1 Agustus. Kekurangannya apa? Kekurangannya paling dari segi dialog, bahasa Dayak yang digunakan kadang masih nyampur. Jadi dia berkomunikasi kalau misalnya memang pakai bahasa Dayak. Kan si Thomas juga orang Dayak, Silas orang Dayak. Ya udah komunikasi gitu pakai bahasanya. Nah, ini bahasa dikit terus Indonesia, bahasa dikit terus ngomong bahasa Indonesia gitu. Kalau misalkan open ending seperti ini nggak bisa dibilang kekurangan juga ya, karena kan open ending pun bisa jadi bahan diskusi ya. Benar. Film dibicarakan terus, jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini udah dikontrak kali sama Netflix kali. Untuk 10. Karena case-nya tuh hampir sama kayak yang di Nightmare and Daydream. Paling yang beda ya Putri Marino sama si Nicholas Saputra. Yoga Pratama emang ada nih? Ada. Jadi oh iya, yang di jadi ketiga jadi orang kaya. Ketiga jadi kedua deh. Jadi orang kaya. Sama Nirina Zubi. Oh iya benar. Sita Nursanti ada sama Kiki Narendra di episode ke-6. Ya gitulah intinya. Teman Sardi juga ada. Iya, benar. Kayak gitu aja. Berapa skor untuk film Kabut Berduri? 8/10. Sama 8/10. Ya tidak wah banget, tapi ini cukup jadi pilihan. Oke, itu. Jadi mungkin kita menunggu lagi ya kalau ada film-film Indonesia yang tayang di Netflix gitu, buatan Netflix. Iya benar. Jadi semakin bagus lagi gitu ya kan. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten drastis selanjutnya. Bye bye.